Halo Bapak Ibu para pengoprek Arkas dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di video kali ini kita akan coba menanggapi salah satu komentar. Komentar ini datangnya dari akun Bapak Rizky Kurnia ya. Pak, saya mau nanya, waktu belanja non tunai terjadi perbedaan harga siplah dengan Arkas. Misalnya, buku kas bank yang diinput di Arkas 17.280.000 waktu diinput SPJ non-tunainya. Oke. Kemudian pas belanja di Siplah, total harganya 17.279.983. Dan pembayaran tersebut dilakukan pemindahan buku bank dan angka tersebut muncul di rekening koran senilai 17.279.983. Maka terjadi perbedaan antara buku pembantu bank yang di Arkas dengan rekening koran. Rp17 yang didapat dari 17.280.000 di Arkas dikurangi 17.279.983 di Siplah. Mohon dijawab dan solusinya Pak. Terima kasih. Baik. Adanya perbedaan antara perencanaan dengan realisasi belanja itu biasa terjadi ya. Dan itu bukan masalah sih. Yang penting bedanya itu lebih kecil daripada pagu anggaran yang sudah kita rencanakan. Nah, sama seperti ini nih kasusnya. Baik, untuk itu langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, baik Bapak Ibu, kita langsung menuju ke Arkasnya. Kita coba ilustrasikan contoh atau masalah yang tadi ya. Kita akan coba inputkan transaksi SPJ-nya. Seperti biasa, kita ke menu penata usahaan, kemudian ke buku kas umum. Nah, di sini sudah ada transaksinya ya. Misalnya ya, kita akan coba buat sebuah transaksi SPJ non-tunai. Di sini saya akan ilustrasikan merealisasikan belanja dengan SPJ non-tunai. Kita klik SPJ non-tunainya. Kemudian saya biarkan tanggal transaksinya 30 Maret umpamanya. Kemudian saya akan pilih kode rekeningnya untuk contoh. Di sini saya akan belanja ini nih. Belanja modal peralatan studio audio. Yang mana rencana anggaran di kertas kerjanya atau di RKS-nya itu sebesar 3.500.000 dengan volume 1. Nah, kita pilih. Kemudian kegiatannya, di sini hanya ada satu kegiatan yang menggunakan kode rekening belanja modal peralatan studio audio ya. Nah, di sini di kegiatannya ini adalah pengadaan perlengkapan kantor. Nilai anggarannya 3.500.000. Kita pilih yang ini. Kemudian muncul form nota seperti ini. Kita lengkapi dulu nama tokonya. Saya akan gunakan strip saja biar cepat. Kita anggap ininya identitasnya udah lengkap begitu ya. Kemudian kita centang pada rincian objeknya. Nah, perhatikan di sini. Untuk belanja sound system ini, saya rencanakan belanjanya itu volumenya 1 dengan harga satuan sebesar 3.500.000. Maka total belanjanya 3.500.000. Tetapi ternyata setelah pihak sekolah melakukan negosiasi harga, pihak toko atau rekanan yang ada di Siplah tersebut memberikan harga yang lebih murah, walaupun selisihnya hanya beberapa rupiah saja. Contohnya, pihak sekolah mendapatkan harga akhir seperti ini, 3.459.589. Yang mana di anggaran awalnya di RKS-nya kita anggarkan senilai 3.500.000. Kemudian karena pembelanjaan tersebut dilakukan secara transfer atau dengan cara transfer, maka angka yang ini nih, itu tertera di rekening koran setelah pihak sekolah mencetaknya. Sehingga ketika kita input transaksi belanjanya di BKU, maka nilai inilah yang harus kita inputkan. Karena sesuai dengan apa yang tertera di rekening korannya, begitu ya. Jadi di sini kita tinggal ubah saja di bagian harga satuan ini nih. Sebesar 3.459.589. Oke, kita rubah ya. Silakan kita rubah di sini dengan cara mengklik 2 kali atau klik ganda di sini. Kemudian kita rubah coba tadi 3.459.589. 3.459
589. Nah, oke. Ya. Sehingga total harganya menjadi seperti ini. Rp3.459.589. Dan pastikan di bawahnya, di bagian total belanjanya itu sama. Ya. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini di bawahnya, di bagian keterangan menggunakan pajak, karena total belanjanya lebih dari 2 juta, maka di sini secara otomatis akan dihitung pajaknya. Dan di sini masih diberlakukan PPN-nya sebesar 10%. Kenapa? Karena saya menggunakan atau membuka BKU-nya itu bulan Maret, ya. Kalau untuk bulan Maret, Februari, dan Januari, itu PPN-nya masih 10%. Tetapi kalau April ke sana sampai Desember itu sudah 11% ya. Oke, maka di sini sudah dihitung secara otomatis nilai PPN-nya sebesar Rp314.508. Nah, di bagian punya NPWP ini, apabila siplahnya memiliki NPWP, maka ini centang. Tapi dengan syarat di bagian ininya notanya harus diinputkan di sini ya. Nah, karena ini 00, kita anggap tidak punya NPWP dia. Maka kita uncentang di sini. Nah, ilustrasi ini itu umpamanya pihak siplahnya ini tidak menyertakan pajak di harga barangnya. Artinya pihak sekolah yang memungutnya, ya. Namun apabila harga yang kita bayarkan ini sudah termasuk dengan PPN, maka kita tidak perlu mencentang penggunaan pajaknya. Karena pajaknya sudah diurus atau sudah dibebankan atau sudah ditanggung jawab oleh toko tempat kita belanja. Maka pihak sekolah tidak berkewajiban untuk mencatat pembukuannya. Tapi sebaliknya, jika barang yang kita beli itu tidak termasuk PPN-nya, maka kita harus menceklis ininya. Oke, selanjutnya kita klik OK. Nah, kita lihat transaksinya di bagian bawah. Mana? Nah, ini transaksinya. Ya. Jadi itulah contoh untuk menginputkan realisasi belanja atau SPJ yang pembayarannya itu lebih murah daripada nilai rencana anggarannya. Di sini contohnya pembelian dengan cara transfer melalui siplah. Ya. Nah, seperti itu. Khususnya kepada Bapak Rizky Kurnia, mudah-mudahan contoh tadi dapat sedikit memberikan gambaran. Oke? Jika ada hal yang keliru ataupun kurang jelas, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak videonya sampai selesai. Kita akan lanjutkan obrolan tentang Arkas di video berikutnya. Dadah!